Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda semuanya? Semoga anak-anak bunda selalu diberi kesehatan. Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha, Allahu Akbar. Belum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak bunda, hari ini kita akan belajar tematik tema H, subtema 1, manusia dan lingkungan. Air merupakan kebutuhan dasar bagi makhluk hidup. Pemanfaatan air secara bijak dapat menjaga ketersediaan air bersih di lingkungan. Nah, menurutmu bagaimana cara memanfaatkan air secara bijak di lingkungan rumah dan sekolah? Coba kemukakan pendapatmu. Baiklah anak-anak bunda, hari ini tujuan pembelajarannya dengan menyaksikan video pembelajaran berikut, peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi urutan dan membuat peta pikiran tentang peristiwa dalam teks non-fiksi. 2. Mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi dan menjelaskan peristiwanya melalui diagram. 3. Menjelaskan pentingnya siklus air bagi makhluk hidup serta proses terjadinya siklus air. 4. Mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. 5. Menyanyikan dan menjelaskan lagu yang bertangga nada diatonik mayor dan minor. Kita awali dengan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di pembelajaran 1, kita akan belajar mengidentifikasi urutan peristiwa-peristiwa dalam teks non-fiksi. Coba anak-anak bunda buka buku halaman 4. Ada teks, ratusan warga kesulitan dapatkan air bersih. Coba dibaca dulu ya nak. Nah, pada teks tersebut merupakan teks non-fiksi. Kenapa disebut teks non-fiksi? Karena teks non-fiksi itu adalah sebuah tulisan yang dihasilkan berdasarkan cerita nyata atau faktual. Jadi itu cerita nyata ya nak. Teks tersebut, isi teks tersebut. Contoh teks non-fiksi itu yaitu esai, biografi, teks jurnalisme, dan sebagainya. Bersifat fakta atau nyata. Itu teks non-fiksi. Pada pembelajaran 3, mendiskusikan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Coba Ananda perhatikan. Buka buku halaman 18. Ada teks yang berjudul Rumah Adat Belitung, Kebanggaan Masyarakat Negeri Laskar Pelangi. Nah, bacaan tersebut pun merupakan teks non-fiksi ya nak, karena bersifat faktual. Nah, berdasarkan teks tadi, coba Ananda diskusikan atau cari sendiri nak di rumah ya. Setelah dibaca, coba ceritakan secara singkat urutan peristiwa pada teks Rumah Adat Belitung Kebanggaan Masyarakat Negeri Laskar Pelangi. Lihat per paragraf ya nak. Paragraf 1, apa dulu nih peristiwanya? Paragraf 2 dan selanjutnya. Sehingga Ananda dapat mengetahui secara singkat urutan peristiwanya.
Yang kedua, apa keunikan rumah adat Belitung? Yang ketiga, apa nama rumah adatmu? Rumah adat Ananda berasal ya, misalnya dari Padang, rumah adatnya apa? Dari Palembang, rumah adatnya apa? Rumah Limas. Oke. Sekarang belajar gimana caranya membuat peta pikiran tentang peristiwa dalam teks non-fiksi. Pada halaman 25, Ananda juga akan menemukan sebuah artikel yang berjudul Babinsa bantu petani merawat tanaman padi di Balai Redelong. Itu juga termasuk teks non-fiksi ya nak, karena bersifat fakta atau nyata, cerita sebenarnya gitu ya. Peristiwa apakah yang terjadi atau yang terdapat dalam artikel tersebut? Coba buat peta pikirannya ya nak. Nih, Babinsa bantu petani merawat tanaman padi di Balai Redelong. Peta pikiran itu maksudnya pokok pikirannya nak ya. Ini peta pikirannya. Dari paragraf 1, hal penting apa? Pokok pikiran yang menjadi pokok pikiran dalam paragraf 1. Paragraf 2, 3, dan 4. Sehingga nanti bisa diringkas ya nak, urutan peristiwanya. Mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi. Nah, tadi kita sudah belajar teks non-fiksi yang sifatnya nyata ya nak, faktual, benar-benar terjadi. Gimana dengan teks fiksi? Coba Ananda buka halaman 11 sampai 12 bukunya, buku tema H yang berjudul Airku Takkan Lagi Aku Menyanyiakanmu. Bacaan tersebut merupakan teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan rekaan atau imajinasi penulis. Contohnya cerpen, cerbung atau cerita bersambung, cerita rakyat, dan dongeng. Peristiwa-peristiwa dalam teks fiksi dibagi menjadi 3 ya nak. Yang pertama peristiwa pembuka, yang kedua peristiwa utama atau konflik cerita, yang ketiga peristiwa penutup. Coba Ananda cari sebuah teks fiksi dari media cetak maupun internet. Selanjutnya tentukan urutan peristiwa dari teks tersebut. Menjelaskan peristiwa dalam teks fiksi melalui diagram. Coba Ananda buka buku tema H halaman 31 sampai 32. Judulnya Monyet dan Nelayan. Coba lengkapi diagram pada halaman 32. Untuk membuat diagram ya, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan itu nak. Yang pertama, apa tema teksnya? Yang kedua, alur cerita yang digunakan tuh alur apa? Yang ketiga, peristiwa pembukanya apa? Yang keempat, permasalahan utamanya apa? Yang kelima, peristiwa penutupnya apa? Sehingga kita bisa membuat diagram seperti ini. Dengan dibaca dan difahami terlebih dahulu bacaan tadi ya nak. Oke, selanjutnya kita akan belajar pelajaran IPA. Menjelaskan pentingnya siklus air bagi makhluk hidup. Anak-anak, Bunda tentu pernah ya melihat hujan. Adakah yang tahu gimana nak siklus air pada air hujan ini? Sebelum kita mengetahui prosesnya, coba Ananda buka buku halaman 3
Manfaat terjadinya siklus air bagi kehidupan. Menurutmu, apa akibatnya jika tidak ada air di bumi ini? Dapatkah manusia, hewan, dan tumbuhan bertahan hidup? Coba diskusikan dengan temanmu, lalu tuliskan dalam bentuk peta pikiran di bukumu. Perhatikan video berikut ya, Nak. Oke, itu tadi video manfaat siklus air bagi kehidupan. Menurutmu apa akibatnya jika tidak ada siklus air di bumi? Mungkin akan banyak makhluk hidup yang mati ya, Nak. Karena banyak makhluk hidup yang membutuhkan air, termasuk kita manusia. Menjelaskan proses terjadinya siklus air. Coba perhatikan, Nak. Yang pertama ada namanya evaporasi. Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari. Air berubah menjadi uap. Lalu naik airnya, menguap. Uap air tadi menuju atmosfer. Lalu terjadilah peristiwa kondensasi. Uap air di atmosfer mengalami pengembunan hingga membentuk awan-awan. Awan-awan akan semakin tebal, mengandung banyak titik-titik air. Yang ketiga, peristiwanya adalah presipitasi. Titik-titik air dari awan tadi akan jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan dan salju. Nah, setelah mencapai tanah, air hujan atau salju yang mencair akan meresap ke dalam tanah dan bergerak menuju danau atau lautan. Perhatikan video. Begitu seterusnya, Nak ya. Air jatuh dari awan. Lalu nanti airnya pun menguap ke atas dan terus berulang. Ini apabila Ananda ingin melakukan percobaan siklus air tersebut, bisa dilihat pada halaman 30. Membuat model siklus air ya, Nak. Siapkan batu es, cangkir, gelas boleh isi dengan air panas. Di atasnya itu adalah es batu. Boleh dicoba ya, Nak, di rumah. Apa yang akan terjadi? Buatlah laporan hasil percobaan dalam bentuk poster atau siklus air. Sekarang kita akan belajar tentang muatan pelajaran IPS. Mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Coba Ananda amati kegiatan ekonomi yang ada di sekitar Ananda.
Perhatikan video berikut. Oke. Mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Pada halaman 22 sampai 23, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu sangat beragam ya, Nak. Ada perdagangan, ada perindustrian, juga ada bidang jasa. Oke, selanjutnya kita akan belajar muatan pelajaran SBDP, seni budaya. Menyanyikan lagu bertangga nada diatonik. Coba buka buku halaman 88 sampai 9 ya, Nak. Ada lagu Waktu Hujan Sore-sore. Ananda pernah nggak ya mendengar lagu ini? Nah, Nak, tangga nada diatonik adalah tangga nada yang memiliki dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Solmisasi pada tangga nada diatonik yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nada dimulai dari nada C sebagai Do. Tangga nada diatonik mayor. Tangga nada diatonik terdiri atas dua jenis ya, Nak. Ada mayor dan minor. Nah, tangga nada mayor diawali dengan nada C. C sama dengan Do. Tangga nada minor diawali dengan nada A atau La dari tangga nada C mayor. Coba Ananda perhatikan lagu Bengawan Solo halaman 28. Menurut anak-anak Bunda, lagu tersebut termasuk nada mayor apa tangga nada minor ya? Lagunya. Jadi perbedaan diatonik mayor dan minor ini, Nak. Mayor itu lebih dinyanyikan dengan gembira, ya. Lebih gembira. Kalau nada minor biasanya lebih sedih, ya. Coba cari contoh lagu dengan tangga nada diatonik mayor. Nah, sekarang menjelaskan tangga nada berdiatonik minor. Nyanyikan lagu Kicir-Kicir pada halaman 39. Salah satu tangga nada minor adalah tangga nada minor harmonis. Tangga nada minor harmonis dibentuk dengan menaikkan tangga nada minor pada not ke-7. Syukron, terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari Bunda. Semoga bermanfaat ya, Nak. Tetap semangat belajarnya, anak-anak Bunda semua. Oke, anak-anak Bunda yang solih-solihah. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.